Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika an-nabiyil ummi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا وتكفر عنا سيئاتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah atas karunia, atas anugerah, atas nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita pada malam hari ini. Beragam, bermacam-macam karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan menuntut kita untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala. Dan semoga kedatangan kita pada majlis ilmu pada malam hari ini juga salah satu bentuk upaya untuk kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, agar kita diberikan tambahan karunia dan diberikan ketetapan dan keteguhan di atas keimanan ini, di atas keislaman, sampai kita diwafatkan Allah Azza wa Jalla dalam keridhaannya. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita masih bersama dengan seseorang yang mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam beberapa bait syair yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullah, wa qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin wa zirahu qudman thumma Uthman arjahu. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah. Kita sudah sampai pada bagian yang keenam atau episode yang keenam dari kisahnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, sekali lagi itu sebagai kunyah beliau, Abu Bakar, ya, yang kita lebih mengenalnya dengan Abu Bakar, ya, padahal dalam bahasa Arabnya secara dhabut atau secara pembacaan yang benar dalam bahasa Arab, kafnya itu disukun sehingga Abu Bakar, bukan Abu Bakar. Lalu kemudian kita juga mengenal bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah itu nama aslinya adalah Abdullah. Nama aslinya Abu Bakar adalah Abdullah. Tapi beliau lebih populer, lebih terkenal dengan kunyahnya. Berbeda dengan Umar. Umar lebih dikenal dengan namanya Umar ibn Khattab. Kalau Abu Bakar lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Bakar. Namanya adalah Abdullah. Abdullah ibnu Uthman radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dalam pertemuan terakhir kita sampai pada peristiwa-peristiwa yang menakjubkan, yang menunjukkan keteguhan, kekuatan, ketetapan iman yang dimiliki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah dalam menghadiri peperangan-peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau peristiwa-peristiwa bersama beliau alaihi afdhalus salati wa atammus salam, yang menunjukkan, yang menampakkan
kualitas keimanan yang dimiliki Abu Bakar As-Siddiq di atas seluruh para sahabat, bahkan di atas Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ardah, dan itu tampak pada kisah Sulhul Hudaybiyah, perdamaian atau perjanjian Hudaybiyah, di mana Abu Bakar As-Siddiq menjawab keraguan atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ardah kepada beliau dan kepada Nabi SAW sebelumnya. Dan itu ada pada bagian kelima. Pada kesempatan malam hari ini tentu kita akan melanjutkan kehadiran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah dalam peristiwa penting, dalam satu peperangan penting yang dikenal dengan Ghazwatu Khaybar atau Fathu Khaybar, penaklukan Khaybar. Kita ketahui di beberapa kilometer dari kota Madinah ada satu tempat yang dikenal dengan Khaybar. Dan Khaybar ini, tempat ini dikenal dengan perkebunan kurma. Khaybar ini dikenal dengan perkebunan kurma, sangat melimpah. Orang-orang Yahudi, sebagian dari orang-orang Yahudi setelah diusir Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabati wasallam dari kota Madinah, mereka berkumpul dan menyatukan kekuatan di Khaybar. Mereka tidak lagi di kota Madinah, tidak di pusat kota Madinah, tapi mereka sama-sama berkumpul di Khaybar untuk menyusun strategi, membuat makar dan seterusnya. Setelah sekian lama, Rasulullah SAW dengan kesibukannya berperang dan menyusun kekuatan, sampailah pada waktunya Rasulullah SAW harus memberikan pelajaran dan menaklukkan kota Khaybar ini atau negeri Khaybar ini agar tidak menjadi tempat yang menjadi bahaya bagi kaum muslimin di kota Madinah. Maka Rasulullah SAW menyiapkan pasukannya dengan beberapa pasukan untuk menyerang dan mengepung Khaybar. Karena Khaybar ini dikenal selain perkebunannya juga dikenal dengan bentengnya. Jadi ada beberapa benteng di kota Khaybar ini menjadi pertahanan musuh. Sehingga kita nanti akan mengetahui beberapa hari Rasulullah SAW mengutuskan pasukannya tidak berhasil untuk menaklukkan kota Khaybar. Karena tadi susahnya akses untuk menaklukkannya karena dikelilingi dengan kebun-kebun kurma. Lalu kemudian juga ada benteng-benteng yang cukup kuat sehingga susah untuk ditaklukkan. Dan orang-orang Yahudi sebagaimana kita ketahui mereka adalah sebenarnya para pengecut. Mereka tidak berani berhadapan langsung, maka mereka bertameng, bersembunyi di belakang husun atau benteng-benteng yang ada di negeri Khaybar ini. Rasulullah SAW ketika menyiapkan pasukan, maka pasukan pertama kali yang diberangkatkan oleh beliau alaihi afdhalus salati wa atammus salam adalah dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Rasulullah setelah menyiapkan pasukan, merencanakan pengepungan, maka pasukan pertama yang diperintahkan Nabi SAW untuk mengepung dan menaklukkan Khaybar ini adalah pasukannya Abu Bakar As-Siddiq. Pasukannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah pasukan pertama yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wasallam kepadanya untuk melakukan pengepungan dan penaklukan. Tapi pada hari pertama Abu Bakar As-Siddiq tidak berhasil menaklukkan Khaybar. Ini pada hari pertama. Pada keesokan harinya,
kepemimpinan dialihkan dari Abu Bakar As-Siddiq diberikan kepada Umar bin Khattab. Ini hari kedua. Umar bin Khattab dengan kekokohannya, ketangguhannya dalam berperang dijadikan Nabi SAW sebagai panglima menggantikan Abu Bakar pada hari kedua. Ternyata Umar kembali juga tidak membawa hasil. Artinya Allah Azza wa Jalla belum menetapkan kemenangan bagi kaum muslimin. Pada hari ketiga, di malam hari ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat, dan kondisi para sahabat pada waktu itu tidak dalam kondisi nyaman atau dalam kondisi bahagia. Kenapa? Karena mereka sudah 2 hari mengepung tapi tidak berhasil. Dan ini tidak biasa. Ya, tidak biasa bagi para sahabat radhiyallahu taala anhu ardhah. Pada peristiwa-peristiwa sebelumnya biasanya terjadi peperangan secara langsung. Ya, terjadi peperangan secara langsung, kecuali pada peperangan Ahzab. Ya, karena dalam peperangan Ahzab atau Ghazwatul Khandaq itu tidak langsung karena memang ada parit yang menghalangi antara para sahabat dengan musuh mereka dari kufar Quraisy dan sekutunya. Tapi dalam peperangan Uhud, peperangan misalkan Badar, pertemuan langsung. Nah, Khaybar ini dikelilingi dengan benteng-benteng sehingga tidak ada pertemuan langsung. Mereka bersembunyi di balik benteng dan tidak bisa bertemu secara langsung. Sehingga hari pertama tidak bisa ditaklukkan, hari kedua tidak bisa ditaklukkan. Padahal yang mimpin hari pertama adalah afdhalun nas ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang. Karena salah satu faktor kemenangan dalam perjuangan ketika pemimpinnya adalah orang yang memiliki kapasitas untuk mendapatkan kemenangan. Selain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah, seorang yang memiliki hubungan yang baik dengan Allah Jalla wa'ala, beliau juga seorang pemimpin yang terbukti kemudian hari menggantikan Nabi SAW dengan keputusan-keputusannya yang sangat tegas. Namun ternyata ketika ketentuan Allah Azza wa Jalla belum ditentukan, maka tidak ada kemenangan. Sekalipun faktor kemenangan sudah ada. Sekali lagi itu hanyalah sebab. Itu hanyalah sebab, tapi pada akhirnya hasil itu dimiliki Allah Jalla wa'ala semata. Maka di malam ketiga ini Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, aku akan berikan kepemimpinan pada hari esok kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sifat ini, seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian ia tidak akan kembali sampai ia menaklukkan Khaybar. Rasulullah mengabarkan suatu kabar di tengah-tengah para sahabat. Mereka bertanya-tanya, siapakah orang tersebut? Pada malam hari itu para sahabat bertanya-tanya, berdiskusi, berbincang, siapakah orang ini? Kenapa? Bukan hanya sebatas karena ia nanti akan berhasil menaklukkan kota atau negeri Khaybar, tapi lihat sifat yang diberikan Nabi SAW kepada orang ini. Kata Rasulullah, orang terhadap orang ini apa? Seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Pertama, setiap dari diri kita akan mengakui atau mengaku bahwasanya dirinya mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi setiap diri kita hanya bisa mengaku-ngaku saja. Tidak ada yang memberikan legalitas. Tidak ada yang memberikan tazkiyah atau rekomendasi bahwasanya orang ini memang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Kita semua kita mengatakan kita sebagai seorang muslim pasti mencintai Allah dan Rasulnya. Tapi itu hanya sebatas pengakuan.
Orang ini yang akan diberikan Nabi SAW kepemimpinan diakui oleh Nabi. Nabi memberikan legalitas, Nabi memberikan tazkiyah, rekomendasi bahwasanya orang ini memberikan syahadah, persaksian, orang ini mencintai Allah dan Rasul. Berarti orang ini bukan main-main. Bukan hanya sebatas mengaku sebagaimana diri kita mengaku mencintai Allah dan Rasulnya. Memang benar-benar secara real, secara realitanya orang ini mencintai Allah dan Rasul. Tentu sampai di sini ini suatu kemuliaan. Kemuliaan yang lebih lagi adalah ketika cinta ini dibalas dengan cinta. Ketika orang ini juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin kita sudah bisa merasakan, saya benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, saya korbankan segalanya untuk Allah dan Rasulnya. Tapi apakah apa yang kita berikan, apa yang kita korbankan benar-benar diterima oleh Allah Azza wa Jalla sehingga kita mendapatkan pula hal yang sama dari Allah dan Rasulnya? Rasa cinta dari Allah dan Rasulnya? Ini kan menjadi sesuatu yang susah untuk kita mengetahuinya. Tapi orang yang diberikan ini, satu, dia mencintai Allah dan Rasulnya, kedua, dia dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Maka ini sifat yang mulia. Disinilah para sahabat bermimpi, berangan-angan untuk mendapatkan kepemimpinan di hari esok. Ya, karena sifatnya tadi. Lebih-lebih lagi kata Nabi SAW, ia tidak akan kembali sebelum takluknya, dibukanya Khaybar ini. Para sahabat pada malam hari itu berbincang, berdiskusi. Sebagian mereka mengatakan ini pasti dari kalangan sesepuhnya Muhajirin atau sesepuhnya Ansar, atau orang yang memiliki kekhususan di sisi Nabi. Tapi mereka tidak mengetahui siapakah orang yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabati wasallam. Tapi para sahabat pada malam hari itu dalam kondisi senang. Kenapa? Karena sudah mendapatkan kabar gembira bahwasanya besok akan terjadi penaklukan. Karena sudah 2 hari mereka belum berhasil menaklukkan kota Khaybar. Tapi pada malam itu sudah mendapatkan kabar gembira, keesokan hari akan ditaklukkan kota Khaybar. Maka mereka dalam kondisi bahagia yang melalui malam hari itu. Tapi mereka masih penasaran siapakah orang yang akan diberikan kepemimpinan itu. Setelah Nabi SAW selesai sholat subuh, Rasulullah berdiri, kemudian meminta al-liwa atau bendera itu yang diberikan kepada pemimpin pasukan untuk dihadirkan, dan para sahabat masih dalam kondisi di saf-saf mereka setelah selesai sholat subuh. Kemudian Rasulullah bertanya, mana Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata Ali tidak hadir. Ternyata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardah tidak hadir salat subuh. Kenapa? Karena dalam kondisi sakit mata. Ya, Ali radhiyallahu taala anhu ardah pada waktu itu dalam kondisi sakit mata sehingga tidak hadir salat subuh bersama Nabi. Kemudian Rasulullah SAW meminta untuk dipanggil Ali, dihadirkan di hadapan Nabi SAW dan para sahabat. Kemudian hadirlah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardah. Dan ia dalam kondisi tadi sakit mata. Kemudian Rasulullah SAW meludahi matanya, kedua matanya, dan seketika kedua matanya sembuh. Dan ini salah satu keberkahan ya Nabi SAW ya secara langsung selain dari doanya beliau. Disebutkan para ulama bagian dari para nabi dan rasul itu ada keberkahan, entah itu ludahnya, entah itu keringatnya dan seterusnya, rambutnya dan seterusnya. Maka di sini Ali kemudian seketika langsung sembuh, didoakan Nabi SAW agar diberi kesembuhan, dan seketika sembuh kemudian diberikanlah bendera itu untuk memimpin pasukan kaum muslimin, dan Allah Azza wa Jalla
menaklukkan, membuka kota Khaybar di bawah kepemimpinan Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardah. Kembali lagi kita ingin fokus kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah. Lihatlah ketika Nabi SAW menyiapkan pasukan dan mengirimkan pasukan, yang pertama tidak dipilih Ali atau Umar atau yang lainnya, tapi dipilih yang dianggap Nabi SAW adalah orang yang bisa memimpin terbaik. Maka diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah. Tapi ternyata setelah diberikan kepada Abu Bakar, Allah tidak berikan kemudahan untuk memenangkan kaum muslimin. Kemudian hari berikutnya Umar juga tidak demikian. Kita mengetahui ini pelajaran berharga pula bagi para sahabat. Dalam kondisi mereka yang meyakini mereka sudah ada kesepakatan di antara mereka. Pada zaman Nabi SAW, mereka itu mendahulukan Abu Bakar kemudian Umar. Abu Bakar kemudian Umar. Dan itu pula yang dipilih Nabi SAW. Tapi ternyata setelah Nabi SAW mengutuskan Abu Bakar dan Umar, dan mereka adalah orang yang paling terbaik di antara sahabat, ternyata Allah Azza wa Jalla tidak taklukkan Khaybar ini. Sehingga ini pelajaran yang lain bagi para sahabat, bahwasanya perjuangan itu tidak semata melengkapi sebab-sebab yang ada, tapi ada satu sisi yang sering orang lupa, bahwasanya itu dikembalikan lagi taufik dari Allah Jalla wa'ala, kemudahan dari Allah Jalla wa'ala. Kurang apa lagi kesalihannya seorang Abu Bakar dengan Allah, kurang apa lagi kepiawaian dan pengalaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah dalam peperangan. Abu Bakar As-Siddiq selalu hadir dalam peperangan-peperangan bersama Nabi. Pengalamannya sudah luar biasa. Secara usia juga cukup mapan. Tapi ternyata Allah Azza wa Jalla belum memberikan kemenangan ketika para sahabat dipimpin oleh Abu Bakar. Begitu juga ketika Umar. Dan subhanallah, Rasulullah memilih dua orang yang paling terbaik. Langsung ketiga memilih orang yang jauh di bawahnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardah. Tidak sebanding apabila dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Tidak sebanding dibandingkan Abu Bakar dan Umar. Dan Ali seorang yang jauh lebih muda. Dan Ali seorang yang jauh lebih muda. Dan ini perlu kita mendalami peperangan Khaybar ini secara rinci dan detail. Apa sebenarnya yang terjadi? Ya, apa sebenarnya yang terjadi? Ya, secara rinci dan detail. Karena kita fokusnya kepada Abu Bakar. Karena bisa jadi Abu Bakar dan Umar. Karena Abu Bakar itu secara usia hanya terpaut 2 tahun dengan Nabi SAW. Dan ini Khaybar ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah. Artinya usia Nabi SAW sudah mendekati 60. Ya, sudah mendekati 60, sekitar 58-57. Dan Abu Bakar berarti di bawahnya. Jadi usia yang sudah cukup mapan. Tapi Ali jauh usianya. Bisa jadi kalau kita mungkin mencari lebih detail, mungkin saja Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardah melakukan manuver atau keputusan-keputusan yang lebih berani. Ya, tapi sekali lagi ini perlu kita mencari lebih detail rincian tentang penaklukan kota Khaybar, karena kita fokusnya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tapi dari pemilihan Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq menjadi panglima pertama yang ditunjuk, ini sudah sebenarnya isyarat, tanda-tanda kenabian bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang layak dan paling layak untuk memimpin umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wasallam. Ya, itu yang
bisa kita ambil satu pelajaran dari peristiwa Khaybar ini. Peristiwa yang lain yang penting pula dalam perjalanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersama para sahabat. Pada tahun yang sama, pada tahun 7 Hijriyah. Tadi Khaybar terjadi pada tahun 7 Hijriyah, ini juga pada tahun 7 Hijriyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan pasukan. Kemana? Ke Bani Fazarah. Kepada kabilah yang dikenal dengan Bani Fazarah, keturunan Fazarah. Bani Fazarah ini berada di negeri Najd. Najd itu dataran tinggi, ya, di Jaziratul Arab atau di Shibh Jaziratul Arab. Sekarang bagian ya berdekatan dengan mungkin kota Riyadh dan seterusnya, atau agak ke atas secara peta. Intinya, ini dataran tinggi di negeri Arab Saudi sekarang, kota Najd. Rasulullah SAW mengutuskan kepada Bani Fazarah ini yang berada di negeri Najd satu pasukan, dan Rasulullah SAW menjadikan pemimpinnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah. Jadi pemimpin pasukan ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah. Ketika Abu Bakar dan pasukannya, para sahabat, berarti ini Nabi tidak ikut. Ya, dalam peperangan ini Nabi tidak ikut. Ini hanya sariyah, pasukan yang diutuskan Nabi SAW dan dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sampainya Abu Bakar di satu tempat yang dekat dengan Bani Fazarah, Abu Bakar memiliki satu keputusan untuk tentaranya atau pasukannya beristirahat sebelum melakukan penyerangan. Karena itu sudah malam, sehingga mereka singgah untuk istirahat terlebih dahulu dan akan melakukan penyerangan di waktu subuh. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah bersama para sahabat beristirahat di dekat ya, dari Bani Fazarah, belum sampai. Abu Bakar As-Siddiq istirahat di malam hari ini bersama para sahabat dan dekat dari Bani Fazarah. Jadi Bani Fazarah belum tahu itu kondisi ada tentara yang akan menyerang mereka, tapi mereka sudah kondisi dekat. Sampailah di pagi hari, Abu Bakar As-Siddiq bersama para sahabat salat subuh. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bergegas bersama pasukan untuk apa? Untuk menyerang Bani Fazarah ini. Benar, sampai di sana mereka dalam kondisi tidak siap. Akhirnya sebagian mereka melawan ya Bani Fazarah ini dan terbunuh, dan sebagian mereka melarikan diri. Di antara kisah yang unik yang disebutkan perawi atau yang meriwayatkan kisah Abu Bakar As-Siddiq ini adalah Salamah ibn al-Aqwa'. Salamah ibn al-Aqwa' seorang sahabat yang unik sekali. Kenapa? Karena Salamah ibn al-Aqwa' radhiyallahu taala anhu ardhah memiliki tubuh yang cukup besar dan kemampuan berlari yang cukup kencang. Dikatakan ahli sejarah, Salamah ini dalam berlari mengalahkan kuda. Salamah ibn al-Aqwa' ini dalam berlari mengalahkan kuda. Jadi luar biasa ini kemampuan Salamah ibn al-Aqwa'. Maka Salamah ibn al-Aqwa' ini pernah di satu peristiwa mengejar satu pasukan seorang diri. Jadi ada satu pasukan, mereka tidak banyak jumlahnya, datang merampas hewan ternaknya Nabi SAW dan para sahabat di pinggiran kota Madinah, kemudian dibawa lari. Pada waktu itu sang pengembala segera mengabarkan, dan kebetulan ketemunya Salamah. Akhirnya Salamah sambil menunggu bala tentara, dia lari mengejar mereka tanpa kuda, tanpa apa-apa, seorang diri, dan cukup berani. Selain ia seorang yang cepat,
Dia juga seorang yang pandai memanah, sehingga tidaklah memanah kecuali jitu gitu, pas tempat. Maka berhasillah di dalam satu peristiwa tadi ya, selain yang peristiwa ini, Salamah itu berhasil merampas kembali seluruh hewan ternak yang ada pada waktu itu, dikarenakan mereka mau berlari, tapi kan hewan ternak ini jadi menghalangi mereka untuk melarikan diri. Akhirnya ditinggalkanlah hewan ternak itu dan mereka berlari. Saat mereka berlari, mereka ini membawa kuda dan seterusnya. Mereka bukan berlari dalam kondisi tidak menggunakan kuda, mereka menggunakan tunggangan, dan Salamah dalam kondisi berlari mengejar mereka. Sudah ditinggalkan makanan mereka, hal-hal yang memberatkan mereka dalam perjalanan ditinggalkan semua, termasuk hewan ternaknya juga ditinggalkan. Tapi mereka masih bisa dikejar oleh Salamah. Salamah masih lanjut, karena Salamah tahu di belakang akan ada pasukan yang akan mengamankan hewan ternak dan makanan-makanan yang ditinggalkan ini akan diambil jadi harta rampasan. Tapi Salamah terus berlari. Ya. Sampai kemudian datanglah pasukan itu dan Nabi SAW membiarkan pasukan itu pergi begitu. Ala kulli hal. Dalam kisah ini Salamah ibnu Aqwa di Bani Fazarah ini tadi bersama Abu Bakar dan para sahabat berhasil membunuh sebagian orang dan sebagian orang lari. Maka itu tugasnya Salamah untuk mengejar. Maka Salamah melihat ada gerombolan wanita dan anak-anak. Karena mungkin kan yang laki-laki dipersiapkan untuk menghadang mereka, dan anak-anak dan wanita ya kabur duluan, lari. Karena mereka tidak bisa melawan. Salamah dari kejauhan melihat ada gerombolan wanita dan gerombolan anak-anak yang mereka lari ke arah gunung. Kan kalau sudah ke arah gunung nanti susah mencarinya dan seterusnya. Maka Salamah ibnu Aqwa dengan cepatnya ia berlari, sambil ia berlari ia memanah. Karena ini wanita dan anak-anak, jadi tidak dibunuh. Tapi panahnya itu ditujukan ke arah gunung. Sehingga apa? Sebelum mereka sampai ke gunung sudah terhalangi dengan panahnya Salamah, sehingga mereka balik mundur. Ya, itu yang dilakukan Salamah ibnu Aqwa. Dan Salamah berhasil. Di Salamah sambil berlari sambil memanah, ketika gerombolan wanita dan anak ini melihat ada panah yang mendahului mereka ke gunung, ya otomatis mereka nggak akan lanjut. Mereka balik ke belakang. Balik ke belakang sudah ada Salamah ibnu Aqwa menunggu mereka, dan mereka dikumpulkan, dibawalah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ada kisah yang unik di sini. Salamah sudah berhasil. Kemudian Salamah ibnu Aqwa melihat seorang wanita dengan putrinya. Wanita ini menggunakan pakaian yang sangat indah, yang sangat istimewa. Begitu juga putrinya. Dan tampak dari putrinya ini sangatlah cantik. Maka setelah dihadirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abu Bakar membagi harta rampasan perang, kan gitu. Ini kan perang. Sebagai apresiasi, sebagai pujian gitu untuk Salamah, maka Salamah diberilah putrinya wanita tadi. Kan terlihat wanita ini kelihatannya orang yang terpandang dari pakaiannya, dan putrinya ini cukup cantik. Dalam Islam yang memiliki hak untuk memberikan keputusan tawanan perang itu adalah amirnya atau panglima perangnya. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq di sini memutuskan untuk dijadikan budak. Ya, semua dijadikan budak dan dibagi di antara para sahabat yang hadir dalam peperangan tersebut. Bagiannya Salamah adalah putri ini. Putrinya sang ibu tadi yang sangat cantik dan juga memiliki pakaian yang cukup istimewa. Salamah berarti ini kan sudah menjadi haknya, sudah menjadi miliknya, menjadi budak wanita miliknya. Tapi dalam perjalanan ini Salamah sama sekali tidak menyentuhnya. Artinya Salamah belum menggaulinya sama sekali. Kan kalau sudah menjadi budaknya boleh digaulinya. Ya tentu dalam ketentuan syariat nanti ada namanya istibra, satu kali haid, ya menunggu satu kali haid baru kemudian boleh digauli. Ala kulli hal, apapun itu. Intinya Salamah dalam perjalanan ini hanya membawa wanita ini tanpa disentuhnya, tanpa digaulinya.
Lalu kemudian sampailah di kota Madinah. Sampainya di kota Madinah. Dalam kisah ini nampaklah dari kisahnya Salamah ini sangat tertarik dengan wanita tersebut. Karena nampaknya dari orang yang cukup terpandang, kemudian juga cantik. Tapi sampainya di kota Madinah, Madinatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ia bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Ya Salamah, berikan wanita itu yang bagianmu kemarin untukku." Rasulullah mintanya, "Berikan itu untukku sebagai hadiah." Kata Salamah, "Ya Rasulullah, ia sudah memikatku ya Rasul. Wallahi laqad a'jabatni." Ia telah membuatku takjub ya Rasulullah. Dan aku belum menyentuhnya, belum ngapa-ngapain sama sekali sama dia. Bagaimana aku berikan kepadamu? Rasulullah diam. Dan Rasulullah meninggalkannya. Di hari keesokannya bertemu lagi dengan Salamah. Rasulullah meminta lagi, "Ya Salamah, berikanlah wanita itu untukku." Kemudian Salamah kembali lagi mengatakan, "Ya Rasulullah, aku sudah tertarik dengannya. Dan aku belum menyentuhnya sedikit pun. Tapi ya Rasulullah, wanita itu aku berikan untukmu." Ini kata Salamah di hari kedua. "Tapi ya Rasulullah, wanita itu aku berikan untukmu." Pertanyaannya, apakah Rasulullah dijadikan untuk dirinya? Tidak. Rasulullah SAW memintanya ini untuk menjadikannya sebagai pertukaran tawanan. Kenapa? Karena wanita ini memiliki harga gitu, atau memiliki kedudukan, sehingga kalau ditukar dengan tawanan kaum muslimin yang tertawan, akan menghasilkan tawanan yang lumayan gitu sebandingnya. Itulah yang dilakukan Nabi SAW. Setelah Rasulullah mendapatkan wanita ini, Rasulullah mengirimkan wanita ini ke kota Makkah untuk terjadi pertukaran antara kaum muslimin yang ditawan oleh orang-orang Quraisy dengan wanita ini. Baik. Kita kembali lagi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang panglima, menjadi seorang pemimpin yang keputusannya cukup mengetahui kondisi pasukannya. Di saat malam mereka dalam perjalanan perang membutuhkan istirahat, maka harus istirahat. Dan juga di saat Salamah ibnul Aqwa atau salah satu dari prajuritnya berhasil melakukan sesuatu yang besar, Salamah ini tadi berhasil mengiring atau mengumpulkan wanita-wanita dan anak-anak yang itu kemudian juga menjadi bagian atau menjadi yang dimiliki kaum muslimin, maka Abu Bakar As-Siddiq memberikan yang terbaik untuk Salamah. Ya, Abu Bakar memberikan yang terbaik untuk Salamah, yaitu seorang wanita yang tadi cantik tadi, yang ternyata kemudian memang bukan rezekinya Salamah gitu. Ya, Salamah sudah tertarik dan seterusnya, tapi qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ternyata Salamah seorang sahabat yang menunjukkan kualitas keimanannya, sehingga apa yang diminta Nabi SAW diserahkan untuknya. Ya, sehingga apa yang diminta Nabi SAW diserahkan untuknya. Karena kita tahu bahwasanya ini diberikannya secara percuma. Rasulullah tidak membelinya. Kalau membelinya kan ada untungnya lah. Ya, walaupun ia sudah membuatnya tertarik, tapi kan ada untungnya, ada uangnya yang ditebusnya. Tapi Rasulullah mintanya sebagai hadiah, cuma-cuma, berikan itu kepadaku. Dan itulah yang terjadi. Rasulullah SAW kemudian mengirimkan wanita ini dan terjadi pertukaran tawanan antara tawanan kaum muslimin tadi, wanita ini dan yang lainnya, bersama orang-orang kafir Quraisy yang mereka juga menawan kaum muslimin. Di sini tampak
seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah memiliki keputusan ya yang cukup matang ya dalam peristiwa Bani Fazarah ini. Baik. Peristiwa yang lain. Peristiwa yang lain. Kali ini Abu Bakar bukan menjadi seorang panglima, tapi prajurit biasa. Dan ini juga menunjukkan satu sisi kepemimpinan Nabi SAW dan keputusannya yang itu ditujukan kepada para sahabat. Tidak selalu Abu Bakar yang terbaik, itu juga ia yang selalu menjadi panglima. Tapi terkadang Abu Bakar menjadi prajurit biasa yang tidak memiliki keputusan apa-apa, dijadikan sebagai prajurit biasa yang mengikuti dalam peperangan ini tapi tidak memiliki keputusan apa-apa. Nanti kita lihat bagaimana Umar bin Khattab ingin protes tapi ditahan oleh Abu Bakar. Kita kan prajurit. Dalam peristiwa yang dikenal dengan Sariyatu Dzatis Salasil, peperangan yang disebut dengan peperangan Dzatis Salasil. Peperangan Dzatis Salasil ini terjadi pada tahun 8 Hijriyah. Peperangan Dzatis Salasil. Dalam peperangan Dzatis Salasil ini, beberapa bulan ke belakang sebelum terjadinya peperangan Dzatis Salasil ini, ada seorang sahabat yang baru masuk Islam, yaitu Amr ibn As. Amr ibn As itu masuk Islamnya pada tahun 8 Hijriyah. Amr ibn As radhiyallahu taala anhu ardhah, ini kan ayahnya Abdullah. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Jadi anaknya Abdullah seorang sahabat, Amr ibn As juga seorang sahabat Nabi SAW. Nah, tapi Amr ibn As ini masuk Islamnya sedikit terlambat ya dibandingkan yang lain. Tahun 8 Hijriah baru masuk Islam. Berarti kan setelah penaklukan kota Makkah. Amr ibn As radhiyallahu taala anhu ardhah setelah masuk Islam 3 bulan kemudian, ini bayangkan 3 bulan setelah Amr ibn As, atau 4 bulan afwan, 4 bulan setelah Amr ibn As masuk Islam, datang Nabi SAW memanggil Amr ibn As. Ya Amr, kemarilah wahai Amr, kencangkan ikat pinggangmu atau persiapkan pakaian perangmu dan persiapkan pula senjatamu. Lalu kemudian datang kepadaku. Jadi Rasulullah meminta Amr untuk persiapan. Siapkan pakaianmu, siapkan senjatamu. Kemudian kalau sudah siap, temui aku. Kemudian Amr sudah siap dan menjumpai Nabi SAW. Waktu itu Nabi sedang wudu. Setelah Nabi selesai wudu, Nabi SAW melihat Amr ibn As dari ujung kaki ke ujung rambut. Ya, memastikan Amr sudah siap. Lalu kemudian kata Nabi, ya Amr, aku ingin menjadikan dirimu sebagai panglima perang, dan aku utus dirimu membawa pasukan sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan keselamatan untuk dirimu dan memberikan harta rampasan. Jadi berarti dari sekarang Amr sudah tahu bahwasanya apa? Ia selamat dan juga akan mendapatkan kemenangan. Karena apa yang diucapkan Nabi itu hak. Ya, sekali lagi apa yang diucapkan Nabi itu hak, suatu kebenaran, suatu kepastian. Kata Nabi SAW, aku ingin mengutusmu sebagai seorang panglima membawa pasukan, dan dalam peperangan ini Allah selamatkan dirimu dan juga engkau membawa pulang harta rampasan perang. Lalu kemudian aku akan berikan kepadamu beberapa harta yang cukup atau beberapa harta yang baik, kata Nabi. Amr bin As mendengar kata Nabi, aku akan berikan kepadamu harta yang cukup atau harta yang baik. Kata Amr bin As, ya Rasulullah, aku masuk Islam bukan untuk harta. Aku masuk Islam bukan untuk harta. Jadi mungkin Amr
sedikit mungkin merasa Nabi melakukan ini itu biar saya benar-benar teguh di atas keislaman, diberikan harta yang cukup atau harta yang baik agar saya diberikan keteguhan dalam Islam. Makanya Amr menepis itu. Kata Amr, ya Rasulullah, aku masuk Islam bukan karena harta. Aku masuk Islam karena aku mengharapkan kebersamaan bersamamu dan berjihad bersamamu. Itu yang aku harapkan dari keislaman ini. Itu kata Amr. Yang aku harapkan dalam keislamanku ini adalah aku bisa berjihad dan aku bisa membersamaimu ya Rasulullah. Itu yang aku harapkan. Itu yang aku inginkan. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Amr, ni'mal al-malus salih lirrajulis salih. Harta yang baik itu betapa indah apabila dimiliki oleh orang yang baik. Jadi tidak ada penafian antara harta yang cukup, harta yang baik, harta yang banyak tapi baik, kemudian dimiliki oleh orang yang saleh. Tidak ada masalah itu, bukan sesuatu yang problem dan masalah. Karena Amr tadi kan merasa kalau dia nanti diberi harta, ya rasanya kok saya ini masuk Islam karena menginginkan harta itu. Maka Amr ingin menepis. Lalu kemudian Rasulullah ingin memberikan satu pelajaran kepada bahwasanya seorang muslim yang memiliki harta yang banyak, selama dia orang yang soleh dan harta itu halal, maka itu sesuatu yang bagus, yang indah, sesuatu yang baik, bukanlah sesuatu yang masalah. Itu yang disampaikan Nabi SAW kepada Amr. Kemudian Rasulullah SAW memberikan benderanya kepada Amr menjadi seorang pemimpin dalam perang dan diberi 300 pasukan. 300 pasukan. Ini kita bisa bayangkan ya. Orang baru masuk Islam 4 bulan. Langsung turun perang. Ya, kita harus hidup bersama Amr dan kondisi itu. Dia baru masuk 4 bulan. Ini bisa bayangkan orang baru mu'alaf 4 bulan berjalan, tiba-tiba langsung ditunjuk jadi panglima perang. Dan panglima perang itu kan akan mengorbankan segalanya gitu. Nggak mungkin dia tidak serius dalam memimpin pasukan ini. Tapi Nabi SAW ketika mengambil keputusan ini, tentu keputusan ini pasti diambilnya dengan matang dan dia mengetahui siapa Amr ibn As radhiyallahu taala anhu arda. Maka diberikanlah 300 pasukan dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Amr ibn As bukan Muhajirin, bukan Ansar. Ini pelajaran yang lain. Amr ibn As bukan dari kalangan Muhajirin, bukan dari kalangan Ansar. Tapi pasukannya dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Secara kedudukan Muhajirin dan Ansar itu lebih dipandang oleh Nabi SAW dari orang-orang yang masuk Islamnya setelah itu. Karena setelah penaklukan kota Makkah disebut para sahabat yang masuk setelah kota Makkah itu maslamatul fath, orang-orang Islam setelah penaklukan kota Makkah, dan ini banyak. Secara kedudukan di bawah Muhajirin dan Ansar. Tapi Amr ibn As memimpin pasukan dari kalangan Muhajirin dan Ansar yang jumlahnya 300 orang tadi. Di antara 300 orang ini ada 30 para penunggang kuda. Jadi bukan 300 semuanya naik menggunakan kuda, 30 orang saja. Ini biasanya para sahabat itu bergantian. Ya, kalau perjalanan jauh biasanya mereka bergantian. Jadi beberapa saat ada yang menunggangi, kemudian gantian lagi dengan yang lainnya, terus begitu bergilir sampai pada tempat tersebut. Kalau itu biasanya disiapkan oleh Nabi SAW dan tunggangan-tunggangan yang itu milik negara Islam. Kalau itu tunggangan pribadi tentu milik dirinya. Tapi para sahabat yang mereka terkenal dengan kedermawanannya, mereka tidak akan membiarkan sahabat-sahabatnya, kawan-kawannya dalam kondisi berjalan dan sedangkan perjalanan masih cukup jauh. Apapun itu, ala kulli hal. Kemudian Amr ibn As radhiyallahu taala anhu ardah mengambil cara taktik yang cukup unik, yaitu melakukan perjalanan di malam hari dan istirahat di siang hari. Jadi Amr ibn As dengan pasukannya ini kalau malam hari mereka berjalan,
Kalau siang hari mereka istirahat. Kan normalnya orang kalau malam hari istirahat gitu. Tapi Amr ini mengambil keputusan itu. Nanti ada keputusan-keputusan yang cukup unik sampai Umar bin Khattab ingin protes tapi nanti ditahan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ini diantara di awal perjalanan Amr sudah memutuskan kita akan berjalan di malam hari dan istirahat di siang hari. Tujuannya apa? Jelas tujuannya apa? Tujuannya agar pergerakannya tidak diketahui. Karena perjalanan malam kan gelap. Tapi kalau di siang hari kelihatan. Orang akan persiapkan, orang bisa kabur, orang bisa banyak hal yang dilakukan orang. Tapi ini yang dilakukan Amr ibn As dalam Dzatis Salasil ini. Ketika sudah dekat dengan musuh, ternyata Amr mendapatkan kabar jumlah musuhnya banyak. Ini menjadi satu peristiwa yang memukul juga bagi Amr. Baru jadi panglima pertama kali, diberi 300 orang, tiba-tiba musuhnya jauh lebih banyak daripada pasukannya. Apa yang harus dilakukan Amr? Maka Amr ibn As mengutuskan seorang sahabat yang bernama Rafi' ibn Makith Al-Juhani radhiyallahu taala anhu ardah meminta bantuan kepada Nabi. Rafi' ibn Makith Al-Juhani ini diutuskan menjumpai Nabi untuk meminta bantuan. Ya, Rafi' ibn Makith Al-Juhani ini diutuskan Amr ibn As untuk meminta bantuan kepada Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi SAW mengirimkan pasukan. Berarti ini pasukan yang kedua. Pasukan pertama adalah Amr ibn As dengan 300 orang. Pasukan yang kedua Rasulullah mengirimkan Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Kalau Abu Ubaidah jangan ditanya, minas sabiqin al-awwalin, dari kalangan muhajirin, orang yang di antara orang-orang awal masuk Islamnya, dan seorang yang panglima yang tangguh, aminu hadhil ummah, orang yang paling amanah dari kalangan umat ini. Sudah jelas Amr ini kan baru 4 bulan masuk Islam. Tentu jauh kalau dibandingkan antara secara kemuliaan, pengalaman dan seterusnya antara Abu Ubaidah dengan Amr Ibn As. Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah radhiyallahu taala anhu arda, salah seorang sahabat yang dijamin Rasulullah masuk surga ini, dijadikan Rasulullah sebagai pemimpin. Dan di antara prajuritnya Abu Ubaidah, Abu Bakar dan Umar. Jadi Abu Bakar dan Umar menjadi pasukan kedua yang dikirimkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabati wasallam. Kemudian sebelum Abu Ubaidah pergi, Rasulullah SAW berpesan dengan beberapa pesan, tapi mungkin kita adzan dulu baru kita lanjut ya. Kembali pada kisahnya Amr ibn As dalam Sariyati Dzatis Salasil. Setelah tadi Amr meminta bantuan melalui Rafi' bin Makith Al-Juhani radhiyallahu taala anhu ardah kepada Nabi SAW, Rasulullah mengirimkan pasukan bantuan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah radhiyallahu taala anhu ardah. Sekali lagi, apabila dibandingkan dari sisi pengalaman, dari sisi kemuliaan dan seterusnya, Abu Ubaidah jauh di atasnya Amr ibn As. Lebih-lebih lagi, Abu Ubaidah ini memimpin 200 dan seluruhnya dari kalangan muhajirin yang awal-awal masuk Islam. Jadi pasukan terbaik. Abu Ubaidah ini memimpin pasukan terbaik. Makanya di dalamnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ya, berbeda dengan Amr ibn As tadi yang memimpin, ada sebagian dari kalangan muhajirin, ada sebagian dari kalangan ansar. Kalau Abu Ubaidah ini memimpin 200 pasukan dan semuanya yang dari ini kalangan muhajirin saja, nggak ada ansarnya. Lalu kemudian bukan hanya muhajirin, muhajirin yang mereka awal-awal hijrahnya. Jadi para seniornya para sahabat, termasuk Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, dipimpin sama Abu Ubaidah. Sebelum Abu Ubaidah pergi, Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Ubaidah. Kata Rasulullah SAW kepada Abu Ubaidah, ini nanti pesan ini ya menjadi ada perdamaian, karena sampai nanti ada sedikit
perselisihan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau telah sampai dan bertemu kawanmu yaitu Amr bin As, maka kata Nabi SAW, saling mengalahlah dan jangan saling berselisih. Itu pesan Nabi. Fatatawa'a wa la takhtalifa. Saling mengalahlah dan jangan berselisih. Kenapa? Karena posisi Abu Ubaidah seorang panglima, Amr bin As seorang panglima. Sangat mungkin sekali keputusannya bertentangan. Dan Abu Ubaidah memimpin satu pasukan yang sangat istimewa. Berarti dia harus bagaimana menjaga pasukan ini. Sampailah Abu Ubaidah bertemu dengan Amr ibn As. Sampailah Abu Ubaidah bertemu dengan Amr ibn As. Dan ketika datangnya waktu sholat subuh, Abu Ubaidah maju untuk menjadi imam. Kenapa? Abu Ubaidah jauh lebih alim. Abu Ubaidah jauh lebih berhak untuk menjadi seorang imam. Kenapa? Jauh hijrahnya lebih duluan, perjuangannya, keilmuannya. Amr baru 4 bulan. Ketika Abu Ubaidah mau maju jadi imam, kata Amr, "La, di sini aku adalah panglimanya." Lihat, kata Amr, "Aku adalah panglimanya." Lalu kalangan Muhajirin mengatakan, "La, kamu panglima atas pasukanmu. Sedangkan Abu Ubaidah adalah panglima kami atas kalangan Muhajirin secara khusus." Tentu kan kalangan Muhajirin tadi selevel Abu Bakar, Umar, jadi orang-orang senior semua. Dipimpin dan diimami oleh 4 bulan masuk Islam, kan jadi gimana rasanya? Kita bisa bayangkan itu suasana dan kondisi ini. Maka Abu Ubaidah juga mengatakan, "Saya sebagai panglima atas pasukan saya, dan engkau sebagai panglima atas pasukan kamu." Tapi kemudian Amr tetap tegas mengatakan sayang menjadi imam. Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu warḍah, seorang yang memiliki sifat yang lembut, yang mudah mengalah. Sehingga apa yang terjadi? Kemudian Abu Ubaidah mengatakan, "I'lam ya Amr, ketahuilah ya Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum aku berangkat sudah berpesan kepadaku, apabila engkau bertemu dengan kawanmu nanti, saling mengalahlah dan jangan saling berselisih." Abu Ubaidah hadir sekali dalam benaknya wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini. Lalu kemudian terserah keputusannya di tangan. Kata Amr, "Kalau begitu aku adalah ya amirnya." Amr tetap Masya Allah. Maka Amr maju sebagai imam dan Abu Ubaidah menjadi makmum. Ini kita bisa bayangkan ada Abu Bakar, ada Umar, ada senior-senior para sahabat dan melihat situasi ini. Lalu kemudian Amr maju sebagai seorang imam dan ia menjadi imam pada waktu itu dan seterusnya. Akhirnya Abu Ubaidah melebur dengan pasukan yang ada. Pemimpinnya menjadi satu, yaitu Amr ibn As. Dan benar apa yang dikatakan Nabi SAW. Amr berhasil menaklukkan beberapa kabilah-kabilah yang Rasulullah SAW perintahkan untuk ditaklukkan dan membawa ghanimah pula rampasan perang. Baik. Di antara keunikan yang terjadi adalah salah satu keputusan yang tadi saya katakan agak unik. Karena ini peperangannya berlanjut, jadi bukan sehari selesai. Karena ini melewati beberapa kabilah yang harus ditaklukkan dan diambil harta mereka dan mereka menjadi tawanan bagi mereka yang tertangkap. Di antara satu keputusan yang unik dari Amr bin As radhiyallahu taala anhu ardhah adalah di malam hari mereka tidak boleh menyalakan api. Ini agak unik juga ya. Kenapa gitu? Makanya keputusan ini membuat Umar bin Khattab marah. Kita tahu sebenarnya Umar bin Khattab ya seorang yang berani untuk mengatakan yang dianggapnya itu benar. Ini kenapa kita butuh api di malam hari, butuh mungkin masak, butuh apa, butuh mendinginkan dan menghangatkan dan seterusnya. Tapi Amr pada waktu itu melarang para sahabat untuk menyalakan api di malam hari. Karena kan kebutuhannya memang di malam hari api itu. Kalau di siang mungkin tidak sebutuh ketika di malam.
Tapi Umar melakukan itu. Ketika Umar bin Khattab marah dan ingin, ya, dalam riwayat ini hamma ayyana minhu, Umar ini hampir saja gitu menyakiti Amr bin As. Nah, tahu Umar bin Khattab sendiri bagaimana keputusannya. Abu Bakar As-Siddiq, kawannya radhiyallahu taala, melarangnya. Lihat kata Abu Bakar As-Siddiq, da'hu, biarkan dia. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yasta'milhu alaina illa li'ilmihi bil harbi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menjadikan ia sebagai pemimpin kita kecuali karena ia memiliki pengetahuan, pengalaman dalam peperangan. Ini keputusan dalam peperangan, biarkan, kita harus taat. Maka kemudian Umar bin Khattab tenang setelah ditenangkan Abu Bakar Siddiq. Lihat, kita bisa bayangkan ya, peristiwa ini sebenarnya sama sekali kalau kita bisa menggambarkan tidak di pihaknya Amr. Segala sesuatunya justru memojokkan Amr. Dari Amr tadi nggak mau ngalah sama Abu Ubaidah, padahal dia seorang yang Muslim yang baru masuk Islam. Dari kemudian keputusan yang tadi cukup unik, ya. Tapi lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menjadi seketika beliau menjadi seorang prajurit. Lepas semua kedudukan, jabatan yang pernah ia miliki dan ia pasrah. Lebih lagi kepada keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tidak mengatakan Amr begini. Abu Bakar mengatakan Nabi sudah memimpinnya, memberikan kepemimpinan kepada Amr. Nabi tidak mungkin menunjuk kecuali Amr ini memiliki pengalaman dalam peperangan. Ya sudah, biarkan. Keputusan itu haknya dia. Padahal Abu Bakar As-Siddiq mungkin kalau dia berbicara akan didengar. Bahkan kalau dia mungkin bersuara akan diikuti oleh para sahabat seluruhnya. Siapa Amr, siapa Abu Bakar. Kan begitu. Tapi ternyata inilah sikap seorang Abu Bakar ketika menjadi prajurit. Dan tadi adalah sikap Abu Bakar ketika menjadi seorang panglima. Sesuatu hal yang berbeda mungkin kondisi seseorang yang pernah memiliki jabatan kemudian menjadi orang biasa. Ketika dia menjadi orang biasa pasti dia akan merasa saya pernah. Dia tidak mudah untuk dipimpin. Tapi lihatlah Abu Bakar As-Siddiq dengan mudahnya beliau bahkan bukan hanya untuk dirinya, bahkan menahan Umar bin Khattab dari protesnya. Ini menunjukkan keagungan, kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tentu Amr bin As dan tentaranya, pasukannya membawa ghanimah yang cukup banyak. Tawanan perang, ghanimah yang cukup banyak yang dihadirkan kepada Nabi SAW sampai Nabi sangatlah senang dan bahagia dengan apa yang dilakukan Amr. Ini unik lagi dari Amr ibn As. Amr ibn As karena melihat Nabi SAW senang, bahagia dengan kedatangannya, dengan kemenangan, dengan pasukannya, dengan ghanimahnya, rampasan perangnya. Lalu kemudian Amr merasa hari ini aku sudah menjadi orang paling dicintai Nabi SAW. Itu yang dirasakan Amr. Wah, Nabi disambutnya Nabi dengan begitu meriah. Maka Amr bin As bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kau cintai? Ini pertanyaan unik ya dari Amr. Siapakah orang paling? Karena Amr merasa ini kondisi ini Rasulullah akan menjawab, ya kamu kan gitu. Ini kan dalam posisi Rasulullah sedang apresiasi, sedang bangga dengan seorang Amr bin As. Ya Rasulullah, siapa yang orang paling kau cintai? Kata Rasulullah SAW, Aisyah. Tentu Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Ya Rasulullah, dari kalangan laki-laki. Dan enggak berhenti dia bertanya. Dari kalangan laki-laki, Rasulullah bukan perempuan. Kemudian kata Rasulullah, Abu Bakar, Abuha, ayahnya. Siapa lagi ya Rasulullah? Umar bin Khattab. Siapa lagi ya Rasulullah? Disebut nama, enggak disebut namanya. Kemudian kata Amr bin As, sampai aku terdiam karena aku takut namaku disebut paling terakhir. Itu kata Amr di sini dikatakan, qala fa'adda rijalan fasakattu makhafata ay yaj'alani fi akhirihim. Kemudian aku diam karena aku takut aku yang disebutkan orang paling terakhir. Padahal ia kan berharap tadi disebutkan paling pertama. Ya. Sekali lagi, radhiyallahu taala an Amr ibn As wa anis sahabati ajma'in. Kita cukupkan atau lanjut ini?
Kalau kisahnya Abu Bakar, Masya Allah, ya penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Tapi nampaknya sudah jam sekian ya. Ada beberapa peristiwa yang penting lagi, peperangan Ghazwat Tabuk, peperangan Ghazwat Hunain. Taib, mungkin ini adalah peristiwa yang terakhir sebagai penutup. Dan ini mungkin saya tidak ingat apakah sudah pernah saya ceritakan atau belum. Tapi nampaknya sudah. Ya, peristiwa setelah penaklukan kota Makkah. Setelah kota Makkah takluk, Abu Bakar As-Siddiq membawa ayahnya. Siapa tadi ayahnya? Abu Quhafah kunyahnya, atau Utsman namanya. Karena Abu Bakar tadi kan namanya Abdullah. Ayahnya itu namanya Utsman atau kunyahnya Abu Quhafah. Karena ayahnya Abu Bakar juga dikenal dengan kunyahnya sebagaimana Abu Bakar dikenal dengan kunyahnya. Abu Bakar dikenal dengan Abu Bakar, nama aslinya Abdullah. Ayahnya Abu Bakar dikenal dengan Abu Quhafah, namanya Utsman. Rasulullah SAW ketika berhasil menaklukkan kota Makkah bersama para sahabat, Abu Bakar membawa ayahnya di hadapan Nabi SAW, dan kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ini ayahku, dia ingin masuk Islam. Rasulullah SAW mengatakan, ya Abu Bakar, kenapa engkau tidak biarkan ayahmu di rumah dan aku yang mendatanginya? Dikata Abu Bakar, karena ayahnya Abu Bakar sudah tua. Ya, ini bayangkan Abu Bakar sudah sekian usianya, di atas 55 tahun gitu dalam peristiwa Makkah. Berarti kan ayahnya berarti di atasnya lagi, jauh lebih tua. Karena ini salah satu kekhususan yang dimiliki Abu Bakar dan keluarga yang tidak dimiliki para sahabat. 4 generasi semuanya sahabat Nabi. Dari mulai sang kakek Abu Quhafah, Abu Bakar, sang ayah, putra-putranya Abu Bakar, dan ada salah satu cucunya Abu Bakar juga juga seorang sahabat. Ala kulli hal, akhirnya ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardhah masuk Islam. Diperintahkan Nabi SAW masuklah Islam. Kemudian Rasulullah SAW mengelus dadanya sang ayah ini dan didoakan agar dibukakan hatinya untuk keislaman, dan akhirnya masuk Islam. Ketika melihat sang ayah masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq menangis. Pertanyaannya, menangis kenapa? Kita pasti akan mengira menangis karena dia haru, karena betapa bahagia ayahnya masuk Islam hari ini, kan begitu. Sudah usia yang cukup, ternyata Allah selamatkan di detik-detik akhir di usianya masuk Islam, berarti kan ini sebagai jaminan masuk surga. Abu Bakar menangis melihat peristiwa ini. Rasulullah SAW bertanya, apa yang membuatmu menangis? Lihat ya, Rasulullah bertanya, apa yang membuatmu menangis? Semua dari diri kita kalau melihat peristiwa ini pasti akan melihat, wah, Abu Bakar ini tangisan bahagia, terharu dengan masuk Islam sang ayah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya Rasulullah, aku lebih bahagia jikalau yang masuk Islam hari ini adalah pamanmu Abu Talib. Aku menangis karena pamanmu tidak bisa masuk Islam dan ayahku bisa masuk Islam. Lihat ya, ini kondisi keimanan dan kualitas keimanan dan rasa yang menyatu dengan rasa Nabi SAW. Makanya kan kata Nabi SAW, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Jikalau aku akan mengangkat seorang kekasih, aku akan mengangkat Abu Bakar sebagai kekasihku. Dan dikatakan para ulama, khalil itu diambil dari kata khullah. Dan khullah itu, kenapa seorang itu disebut khalil itu kekasih? Karena dikatakan mahabbatuhu takhallalat bainal qulub. Karena cintanya itu sudah menyatu di antara kedua hati yang saling mencintai. Tapi ternyata Abu Bakar As-Siddiq yang melihat ayahnya masuk Islam, bukan ayahnya yang dipikirkan, tapi yang dipikirkan adalah bagaimana kondisi Nabi jikalau yang dilihat adalah pamannya Abu Talib. Ini juga menegaskan bahwasanya ketika Rasulullah SAW meninggal istrinya Khadijah, wanita yang paling dicintainya, diikuti dengan sang paman, itu adalah
waktu-waktu yang sangat menyedihkan bagi Nabi SAW. Bukan karena ditinggal kematian, tapi karena sang paman yang sampai akhir hayat memiliki jasa yang luar biasa terhadap dakwahnya Nabi SAW, tidak masuk Islam. Dan lihatlah bagaimana, ya kita nggak bisa bayangkan gitu, kondisi Abu Bakar yang harusnya dia bahagianya ayahnya masuk Islam. Enggak, dia jauh berpikir yang mungkin orang-orang di sekelilingnya tidak berpikir itu. Karena ini kan sudah tahun ke-7, dan pamannya Abu Thalib itu sudah meninggal di saat Rasulullah masih di Mekah. Jadi mungkin ada 10 tahun ke belakang. Tapi Abu Bakar masih mengingat bagaimana sang paman itu wafat dan tidak masuk Islam, dan mengingat bagaimana Rasulullah itu sedih sekali karena pamannya tidak masuk Islam. 10 tahun lamanya Abu Bakar masih menghadirkan perasaan sedih Nabi SAW, dan hadir di saat melihat sang ayah yang sangat dicintai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ia merasa andai kata yang terjadi itu pada Nabi SAW dan pamannya, tentu itu lebih aku cintai, kata Abu Bakar, lebih membahagiakanku daripada itu ayahku yang masuk Islam. Mengedepankan rasa kebahagiaan Nabi SAW daripada rasa kebahagiaan dirinya sendiri. Ini tentu puncak dari tingkat keimanan yang dikatakan memang tidak ada siapapun dari kalangan umat ini sampai pada derajatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ardah. Dan ini sebagai penutup dari kisahnya Abu Bakar As-Siddiq pada pertemuan malam hari ini, dan insyaallah azza wajalla kita akan lanjut lagi dengan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan, menunjukkan seorang Abu Bakar dengan kemuliaannya, seorang Abu Bakar dengan orang yang sangat layak, yang sangat pantas ya dijadikan Nabi SAW sebagai sahabat di dunia, di alam kuburnya, di akhirat kelak. Karena itulah kehidupan Abu Bakar As-Siddiq dan keimanan beliau, sumbangsihnya kepada Islam dan kaum muslimin. Itu saja mungkin pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita terus ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh yang diterima, dan dimudahkan untuk menghadiri majlis-majlis ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan, keberkahan usia, dan diwafatkan dalam kondisi keimanan dan keislaman. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.